Assalamualaikum Mam, kali ini aku bikin video lagi. Berasa lama banget padahal baru seminggu gak bikin video. Kali ini aku bikin video menu 1 minggu. Gak sampai sih, ini mungkin buat 5 atau 6 hari. Seminggu berapa hari ya? 7 Buat 5 atau 6 hari. Ini dari sisa-sisa kulkas aku sih, karena aku juga belum belanja mingguan. Videonya lumayan panjang, 18 menit. Nanti aku tulis segmen di bawahnya biar bisa skip-skip atau cepetin ke video yang pengen kalian lihat. Aku pertama bikin cumi asin pedas, dioseng-oseng aja. Aku pakai bumbu dasar putih yang udah aku halusin, terus pakai cabai iris sama serai. Aku tambahin daun jeruk, udah ini ditumis-tumis aja sampai bumbunya layu, sampai cabainya agak lembut bisa dimakan gitu. Kalau kalian nggak punya bumbu putih bisa pakai bawang merah, bawang putih aja sih cukup. Terus aku masukin cuminya udah dibersihin, terus direndam sama air panas, terus dibersihin lagi. Ini cuminya nggak aku goreng dulu, jadi kayak basah aja. Ini aku cepet-cepet karena kalau nggak salah waktu itu aku masaknya di atas jam 9 malam. Siapa nih yang suka random kayak aku masak di atas jam 9, makan udah hampir jam 10. Terus aku tambahin sedikit air, sedikit aja. Nah si cumi ini nanti aku mau tambahin petenya yang dari freezer yang aku beli kemarin. Udah aku kupas-kupasin, terus udah aku masukin aja, terus aku campur-campur sampai semuanya matang. Ini nggak ada yang aku goreng dulu karena aku buru-buru. Buat sayurnya aku pakai buncis direbus. Itu buncisnya dibelah 2 terus direbus. Itu dikit banget sih. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini makanan aku dan papanya Kai. Sedangkan Kai makan daging apa sih ini kemarin? Daging kecap kayak daging semur yang waktu itu aku bikin, ada di video sebelumnya ya. Kemudian hari berikutnya aku bikin sop ayam. Ini pakai sayap ayam organik yang waktu itu aku beli. Udah aku rebus dulu lumayan lama. Ini aku mau bikin sayap ayam mau bikin sop ayam jahe, jadi cuma pakai bawang putih dan jahe aja. Kalau nggak salah waktu aku bikin ini kayak agak-agak anget gitu badannya. Jadi aku bikinin sop ayam ini, sop ayam dengan jahe. Terus aku tambahin seledri, masukin bumbu-bumbunya, garam, terus sayur-sayurannya aku pakai wortel. Terus ini aku masukin lada putih, terus aku kasih kaldu jamur biar agak-agak gurih. Ini anaknya lahap banget, aku sempat share juga di story, tapi kayaknya aku sisipin deh videonya. Dia makan semuanya, aku tambahin lagi daun seledrinya biar ada hijau-hijaunya gitu. Terus pas udah mau matang aku tambahin brokoli. Aku pakai brokoli, ini brokolinya di food prep aku blansir terus simpan di freezer ya mam. Aku seneng banget karena Kai doyan brokoli, jadi nanti setiap belanja mingguan aku akan coba beli brokoli terus. Karena brokoli itu bagus banget. Bagus apa coba? Bagus banget, bisa Google ya. Terus terakhir tadi aku masukin irisan daun bawang, udah kayak gini aja. Agak-agak keruh gitu, cuman ini enak. Baru 3 menit, ini aku isi suaranya masih lumayan semangat sih. Terus ini aku mau goreng tempe. Aku pakainya minyak kelapa ya mam sekarang, nggak banyak-banyak, sebulan cuman kayak satu doang, satu pouch aku kalau goreng kayak irit-irit gini. Nah ini aku goreng tempenya cuma aku rendam pakai air garam aja, terus digoreng. Ini tempenya aku simpan di freezer sebelumnya. Ini tempenya aku simpan di freezer sebelum aku masak. Itu biasanya aku diemin dulu di suhu ruang biar dia kayak lembut. Nah ini mau suapin kayak dulu, kita makan ini tuh kayak buat 2 kali makan. Kalau kurang tinggal diceplok telur gitu-gitu. Ini anaknya lagi makan, tuh kan lahap banget ya makan brokoli. Pelan-pelan aja. Oke. Bersihin dulu dong. Lagi. Apa itu? Coba. Enak gak?
Itu apa? Apa itu? Mama tanya itu tadi apa yang kayak makan? Lettuce. Itu seledri. Celery. Terus aku mau bikin dimsum ayam udang. Ini stok ayam dan udang yang udah lama banget. Buat resep dimsum aku nanti aku tulis di deskripsi. Cuman yang ini agak-agak aku modif. Tapi resep yang udah fix yang pernah aku upload dulu itu udah yang paling enak menurut aku. Ini semuanya dihalusin. Sebenarnya pakai blender aja. Cuman aku tuh malas nyuci. Jadinya pakai hand blender. Jatuhnya lebih ribet. Terus ini aku masukin tepung. Tepungnya aku pakai sagu sekitar 5 sendok makan. Nanti resep fixnya aku tulis di deskripsi aja. Terus aku tambahin minyak wijen, terus juga aku tambahin kecap asin dan pakai saus tiram. Biasanya aku kalau bikin dimsum nggak pakai garam, pakainya kecap asin aja. Ini sesuai selera aja sih sebenarnya, tapi nanti resepnya di deskripsi ya. Dan aku juga udah pernah upload dulu. Ini diaduk-aduk aja karena aku tadi pakai hand blender, labunya dong belum halus. Itu sebenarnya labunya bisa diparut aja buat tekstur. Ini aku nggak ada kulit dimsum, jadinya aku pakai seaweed. Apa itu namanya? Apa sih itu namanya? Rumput laut yang mama suka itu, yang waktu itu aku beli yang kecil-kecil. Udah pakai itu aja terus dibungkus, jadinya tuh makin enak sih. Nah ini dikukus, udah dikukusnya sekitar 20 menit, 15-20 menit aja. Karena aku nyambi bikin dimsum, jadi buat makannya aku masak yang simpel-simpel aja. Ini aku tumis bumbu dasar atau bumbu putih. Kalau nggak ada ya udah sih pakai bawang merah sama bawang putih aja. Nanti aku mau cobain simpan stok bumbu cara baru biar gak bosan. Nah ayamnya tadi tuh separuh aku masukin ke sini, udah dipotong kecil-kecil gitu. Ini dioseng-oseng dulu. Aku makan dimsum aja. Ini buat papa Kai dan Kai karena waktu aku ngemilin dimsum udah kenyang gitu. Nah ini ditumis-tumis. Terus aku masukin wortel yang udah diiris serong-serong. Terus diaduk-aduk lagi. Masukin air sedikit aja. Terus bumbu tambahannya cuma pakai saus tiram, garam sama kaldu, udah gitu doang. Aku masaknya bener-bener cuman gitu doang sih. Yang penting enak, terus yang makannya lahap dan habis. Tapi ini belum tentu cocok sih sama yang lain, maksudnya sama orang-orang lain. Cuman nggak apa-apa ya buat inspirasi. Terus aku tambahin brokoli lagi. Aku kasih kayak makan sayur yang kayak gini lumayan sering, itu berat badannya jadinya nambah. Nggak tahu kenapa. Nah ini si dimsum yang tadi, sisanya mau aku simpan. Terus beberapa mau aku goreng pakai telur. Bisa dimakan langsung habis dikukus, cuman aku pengen goreng aja. Nah ini makanannya tadi, cuman pakai bumbu dasar saus tiram seperti biasa aja. Ini enak banget, habis sama Kai dan papanya. Terus dimsumnya aku coba goreng pakai telur kayak gini. Ini nggak rapi karena buru-buru. Jadi mohon maaf kalau videonya kayak nggak estetik, nggak rapi, nggak bersih gitu. Ini tuh bener-bener kadang-kadang diburu waktu, kadang-kadang ya udah kadang-kadang buru-buru. Yang penting habisnya diberesin, nggak bisa masak yang rapi-rapi banget gitu. Jadi kalau kurang sedap dipandang mohon maaf ya. Yang penting kan manfaatnya ada insya Allah. Selanjutnya aku mau bikin soto paru. Ini juga soto ngarang-ngarang aja. Pakai bumbu dasar, terus aku tambahin kunyit bubuk homemade, terus aku tambahin air sedikit. Ntar tambahin lagi airnya karena itu di tempat cereknya habis. Terus diaduk-aduk sebentar. Aku tambahin kapulaga iseng aja sih. Terus aku tambahin air lagi. Terus aku tambahin daun salam, terus aku tambahin daun jeruk, dan juga aku tambahin serai. Bumbunya garam sama kaldu aja. Terus karena aku nggak punya santan, nggak ada creamer, aku ganti pakai susu ya mam.
Ini parunya aku males goreng dulu karena kan goreng paru tuh kayak nyiprat-nyiprat, jadinya ini paru ungkep aja aku potong-potong. Ini aku gunting-gunting kecil gitu. Jadinya enak banget kok. Nah ini aku gunting-gunting aja. Kalau mau lebih enak mungkin bisa digoreng dulu, cuma ya tadi aku pengennya cepat kelar aja. Aku nggak punya sayur banyak, nggak ada sih sebenarnya karena belum belanja mingguan. Tapi ini kalau pakai toge pasti enak banget sih. Terus aku sprinkle apa sih, gula sedikit aja biar kayak soto yang biasanya dibeli sama papanya kayak gitu. Nah ini aku pakai susu ya, nggak pakai santan atau creamer, yang ada aja. Enak kok, sama-sama enak. Terus beberapa potong tempe aku potong korek, terus aku goreng. Ini mau bikin tumisan pakai sayur gitu, cuma aku goreng dulu tempenya karena kayak mungkin gak makan paru, jadi cuma makan kuahnya aja. Aku tambahin nugget yang ada di kulkas. Nah ini tempenya aku sisihin dulu karena si nuggetnya belum matang. Aku kalau masak yang pakai minyak kayak dikit, jadi bukan kurang minyak. Kalau buat nyiasatinnya biasanya aku tusuk-tusuk gitu sambil masak, jadi matang sampai ke dalam-dalam. Ini sayurnya aku pakai bumbu dasar seperti biasa, terus aku masukin labu siam sisa, ini tinggal 2 buah. Terus aku tambahin kuah sotonya sedikit karena males ngambil air. Terus aku masukin buncis, ini juga sisa-sisa buncisnya aku iris serong. Sudah, ini ditumis-tumis aja. Jadi tadi pakai bumbu dasar, terus pakai air soto tadi sedikit, terus sayurnya labu siam dan buncis. Bumbunya seperti biasa, garam, kaldu, dan saus tiram aja. Yang penting ada sayurnya lah ya mam, walaupun cuman kayak gini doang. Terus juga ya biar enak, biar lahap makannya. Aku seneng deh kalau ada sayur-sayurnya gitu. Terus karena si Kai juga seneng makan sayur-sayuran kayak gini, jadinya aku masaknya juga seneng lah, curhat. Udah nih, pokoknya ini diaduk-aduk, dimasak sampai mateng sambil diicipin. Ini kalau nggak salah diterusin sama papanya Kai karena aku pergi sholat keburu maghrib. Tuh kalau papanya Kai yang masak akan ada gestur-gestur hati. Ini diwadahin, terus udah aku makannya pakai sayur ini dan soto paru. Kai pakai kuah soto, terus pakai nugget. Nah ini dia makanan Kai duluan, baru kita. Lagi-lagi makannya di tempat tidur, ampun deh. Terus aku mau bikin spaghetti buat makan, buat sarapan. Jadi aku mau ngabisin makanan berkemasan yang sering aku beli. Gak sering sih, aku kan jarang ya kalau belanja bulanan beli yang kayak kemasan-kemasan gitu. Jadi tuh kayak menu-menuhin rumah yang lama-lama karena aku jarang masakinnya. Jadi ini mau dihabisin. Ini pagi aku udah ngabisin spaghetti, jadi udah gak ada stok spaghetti. Spaghetti direbus sesuai instruksi, itu aku gak pakai air yang banyak. Terus aku tumis bawang putih, aku tambahin sosis. Ini ada sisa 2 buah sosis di kulkas. Ini aku pakai 1 buah sosis aja. Ini kayak langsung keluar kamar karena ini wangi banget. Dikira aku bikin mie goreng, bikin indomie goreng, bukan dong. Nah terus aku masukin spagettinya. Ini aku agak kering bikinnya, tapi ternyata kan lebih suka yang kering daripada yang lembek-lembek gitu. Terus aku kasih garam, kasih oregano, sama kasih kaldu, dan aku kasih lada putih. Seneng banget karena stok spaghetti aku habis. Jadi aku gak mau deh nyetok makanan-makanan kayak gini. Selain aku tuh emang mengurangi gluten, aku juga males gitu masaknya. Kayak mendingan makan telur ceplok aja. Terus udah diaduk-aduk, ini udah enak kata papanya Kai. Dicicipin dulu. Enak-enak, Kai juga udah nungguin, jadi kasih Kai dulu. Terus yang buat aku dan papanya Kai aku tambahin irisan cabai gitu.
Sudah, ini untuk Kai 1 sendok aja bareng sosisnya. Sebenarnya dia nggak suka sih sosis, cuman akhirnya habis juga. Ini buat aku dan papanya aku tambahin irisan cabe. Ini cabe yang aku beli kemarin, itu pedes banget. Udah, nih tinggal ditempatin. Selamat makan, ini enak banget. Enak. Buat aku sih enak banget. Terus aku mau bikin daging balado. Ini dagingnya aku rebus dulu di slow cooker aja biar nggak ditungguin. Rebus beberapa jam. Terus aku kasih bawang putih sama ketumbar dan sedikit garam. Nah, ini aku lupa rebusnya berapa jam, aku tinggalin aja gitu. Kuahnya tadi aku pakai buat bikin sup. Ini udah enak sih, kuahnya udah wangi banget. Aku tambahin sedikit air. Terus aku tambahin sayuran, aku masukin kentang dan wortel. Masukinnya sekarang aja, aku nggak tahu masukinnya tuh sekarang apa pas mendidih sih. Udah masukin aja semuanya. Ini kentang sama wortelnya beli di Abang Sayur tadi. Ini juga cuman dikit banget sih, kentangnya isinya 4 sama wortel isinya 3. Udah aku habisin langsung. Wortelnya enak juga, manis banget. Kayaknya besok aku akan food prep lagi. Terus aku masukin seledri. Sekarang aku punyanya seledri segar karena kan aku punya tanamannya. Kalau kalian pengen beli tanaman seledri, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Seger dan gede banget, aku belinya dari Bandung. Terus aku masukin telur puyuh, udah dibumbuin ya, tadi garam, kaldu gitu-gitu. Sama sosis, ini sosis terakhir. Akhirnya stok sosis habis. Rencananya pengen bikin kondok, cuma males. Akhirnya dimakan-makanin gitu aja, kayak digoreng, dicocol saus gitu-gitu. Udah, itu sopnya udah jadi. Terus ini cabai-cabai yang belum sempat aku olah. Sekarang cabainya lumayan cepet rusak. Aku simpan di kulkas, nggak tahu apa salah apa gimana. Aku malas ngecekin juga. Jadinya aku mau simpan stok cabai balado aja. Ini pakai cengek domba, cengek setan semua jadi serem. Aku rebus dulu sama bawang merah dan bawang putih terus dihalusin ya, Mam. Terus ini sayurnya aku pakai pepaya Jepang. Aku rebus. Ini pepaya yang aku tanam di halaman aku. Terus ini aku pakai daging yang udah direbus tadi sama paru digoreng. Wajan bekasnya aku tambahin minyak buat tumis si cabe. Ini aku masukin langsung, belum panas minyaknya karena aku takut nyiprat-nyiprat. Males dicipratin cabe, pedih sebadan-badan. Dan ini tinggal diaduk-aduk aja, dikasih garam, kaldu, gula sesuai selera, cicipin aja. Ini pedas banget sih. Ini nanti aku mau pakai buat sambal daging dan paru tadi, dikit aja. Sisanya mau disimpan di kulkas gitu. Nah, itu aku simpan di kulkas. Ini buat paru dan dagingnya. Terus udah tinggal diaduk-aduk. Ini enak tapi pedas banget. Sudah, segini aja video dari aku. Sehat-sehat semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.